beliau lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Aslinya orang Tus, orang Iran. Julukannya Abu Hamid. Beliau namanya Muhammad. Bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Jadi sama-sama Muhammad. Cuma dikenal dengan Imam Al-Ghazali karena di permulaannya beliau suka menenun, memintal, buat benang kumpulin jadi satu, jadinya kain. Namanya Ghazala. Ghazala yaghzilu ghazlan. Orangnya namanya Ghazali. Gitu ya. Sambil kita nanti di sela-sela tarjamah atau biografi beliau kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Langsung menyebutkan ayat Quran setelah bismillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah itu adalah hidayah petunjuk dari Allah. Masuk di khutbah kitab. Alhamdulillah haqqa hamdih. Segala puji hanya milik Allah dengan sebaik-baiknya pujian. Haqqa hamdih, sebaik-baiknya pujian. Wassalatu wassalamu ala Muhammad rasulihi wa abdih. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya dan hambanya Allah. Wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Dan kepada salawat salam ini juga kepada keluarga dan para sahabat setelahnya. Amma ba'du. Adapun setelah muqaddimah ini, maka saya akan mengatakan begitu ya. Itu artinya amma ba'du. Jadi ba'du itu dia ada takdirnya. Ai ba'da hadhil muqaddimah. Pasti selalunya berharokat domah. Amma ba'du. Atau di waqaf jadinya amma ba'd gitu ya. Biasanya kalau ada muqaddimah itu isinya pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya pasti amma ba'du, dan setelah amma ba'du pasti ada fa'lam atau fa'aqulu gitu. Atau amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kalau lagi mau baca kitab hadis itu biasanya pakai muqaddimah yang itu. Fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisu ala tibasil ilmi, wahai orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Ini kita lagi diajak ngomong sama Imam Ghazali. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi, yang selalu menampakkan di dalam jiwanya kesungguhan untuk mengambil ilmu agama. Antum siapin, panggilin orang, terus kemudian megang kitab. Ini termasuk orang yang menampakkan semangat untuk mau ngaji. Wa fartat ta'attushi ilaih, dan selalu menampakkan atau mewujudkan sifat haus akan ilmu. Orang mukmin yang sejati, yang ikhlas, la yasba' min dzikrillah, enggak pernah kenyang namanya zikir kepada Allah. Selalu haus dalam zikir kepada Allah. Orang mukmin yang ikhlas, yang ngajinya benar, enggak pernah merasa cukup dari ilmu. Pasti ngaji lagi. Udah selesai S1, ambil lagi S2, S2 selesai S3, selesai kitab Safinatun Najah, belajar lagi kitab Fathul Bari.
Udah selesai kitab Atiyatul Haniyah, belajar lagi kitab Bidayatul Haniyah. Pokoknya belajar terus sampai kita mati baru selesai yang namanya belajar. Itu namanya kata Imam Al-Ghazali at-ta'attushu ilaih, sifat orang yang haus akan ilmu. Paham sih? Jangan sampai ilmu agama yang ente dapetin malah justru jadi sombong, jadi bahan kalau aneh lebih afdol dari si fulan. Jangan, malah justru semakin isi, semakin banyak kitab yang dibaca, semakin merasa ilmu agama banyak banget, ilmu agama luas banget. Udah habis tingkatan 1 masih ada tingkatan 2, tingkatan 2 selesai, tingkatan 3. Annaka in kunta taksidu bi talabil ilmi al munafasah. Nah, hati-hati nih. Ente yang udah menyibukkan diri untuk belajar, yang menampakkan diri ente sifat orang yang haus ilmu, sekarang tanya sama diri sendiri. Annaka in kunta taksidu bi talabil ilmi al munafasah, bahwa sesungguhnya Anda ketika menuntut ilmu itu tujuannya adalah supaya bisa jidal, debat. Munafasah itu debat, bisa pinter debat. Wal mubahata, angkuh, sombong, menunjukkan kalau dirinya gue udah selesai S1, S2, S3. Kalau gue udah selesai kitab A, B, C. Kalau udah hatam. Kalau gue lulusan luar negeri, lulusan pesantren A, lulusan Habib fulan, Syekh fulan. Niatnya cuma begitu, nuntut ilmu. Wa taqadduma 'alal aqran, pengen menunjukin kalau aneh ini lebih tinggi daripada teman-teman. Beri kepak sih, ya di bawah aneh semua sih. Gitu. Pengen nunjukin kalau dirinya lebih menonjol daripada yang lain. Wastimalata wujuhin nasi ilaih, supaya pengen cari muka orang tuh biar ngelihat gue, pakai imamah yang gede, sorban yang panjang, baju koko yang paling bagus, sarung yang paling bagus, peci yang paling bagus, minyak wangi di refill mulu, habis salaman refill lagi. Sakit. Siapa yang mau cium tangan sama lu? Pokoknya pengen ngambil perhatian orang. Miskin banget kan, kesian banget nih orang, nyari nuntut ilmu cuman buat cari muka sama orang. Wajah mah hutamid dunia, cuman pengen ngedapetin banyaknya langkah untuk mengambil dunia. Karena yang diterima di kerja di sono kudu lulusan S1. Untuk jadi tingkat manajer minimal S2. Kalau udah direktur ke atas itu minimal S3. Jadi nuntut ilmunya, ngeluarin duit buat bisa lulus S1, S2, niatnya buat ngambil kerjaan biar mendapati jabatan A. Wah, kalau jadi dipasang caleg namanya Abdul Karim doang kurang seru. Harus ada H titik, kalau perlu H kuadrat 3 karena hajinya 3 kali. Bukan main. Jadi hajinya cuma buat ngambil dunia. S-nya tuh cuma buat ngambil dunia. M-nya tuh MM, MA, MPD cuma buat dunia. DR-nya cuma buat dunia. Hati-hati, kata beliau, fa anta sa'in fi hadmi dinik. Kalau ente punya niat yang tadi disebutin, pengen jago nuntut ilmu, pengen jago debat. Orang kalau udah dibuka pintu debat satu, membuka pintu debat satu, maka kesibukannya pasti buat debat terus. Paham deh? Waktu dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf di majelisnya didatengin sama tetangga sebelah deh. Wah, habis dicaci maki, ente kuburi, ente ini penyembah kubur dibilang. Karena ziarah kubur dibilangnya penyembah kubur. Sekali berhabib Abdul Qadir
dibilang penyembah kubur. Ente ini A, B, C, pelaku bid'ah, ente bukan A, B. Masya Allah, di akhir Habib Abdul Qadir cuma bilang gini, Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak udah nasihatin aneh. Mudah-mudahan kita nih diberikan wafat husnul khatimah. Pokoknya didoain banyak sama Habib Qadir. Rupanya dicatat sama Habib Bakar Al-Masyhur, Allah yarham tuh, Habib Bakar bin Ali Al-Masyhur, muridnya Habib Qadir, dicatat tuh apa yang diucapin tuh dicatat. Dan dia di kepalanya dia udah siap mau bikin buku untuk ngerot nama dia. Bayangin, dia siap untuk menyiapkan bahan menjawab balik apa yang dia utarakan tadi ke gurunya. Minta izin lah sama gurunya Habib Qadir, ya Habib izinin aneh buat jawab dia, buat ngajak debat dia. Jangan, biarin. Nggak usah ente capek-capekin tenaga ente buat jawab itu. Ayo. Samaan wa ta'atan, akhirnya beliau nurut. Rupanya di situ Habib Abdul Qadir doa tawajjuh ilallah buat orang itu. Akhirnya dia jadi duduk di majelis, jadi muhibbinnya Habib Abdul Qadir. Tadinya Masya Allah. Yang syahid di sini artinya ada orang yang nanya, ada orang yang debat itu cuman pengen ngeliatin unjuk gigi doang, nggak mau ngambil ilmunya. Emang dari dalam tuh sifatnya pengen ngelukain orang, pengen jatuhin orang. Yang kayak begitu tuh nggak diajarin sama guru gitu ya. Ilmu tuh buat bekal sendiri, buat manfaat diri ente dan pelita untuk yang lain, bukan buat senjata ngancurin orang, bukan. Jadi karena orang ikhlas doanya ngobrol, udah nggak pakai dalil A, B, C, besok duduk di majelisnya Habib Qadir. Masya Allah. Kalau ente niatnya jidal, debat, nyari ilmu, niatnya buat sombong, nunjukin kalau ente lebih unggul daripada yang lain, niatnya pengen cari muka, niatnya buat ngambil dunia, ini 5 niat yang buruk ini ada di dalam orang menuntut ilmu. Kata Abdul Qadir Abi Hamid Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dini, ente sekarang ketahuilah lagi berjalan untuk menghancurkan agamanya Allah. Ente bukan lagi mendirikan, melestarikan agamanya Allah, tapi malah lagi pengen menghancurkan agamanya Allah. Wa ihlaki nafsik, dan menghancurkan diri ente. Wa bai'i akhiratik bidunyak, dan ente lagi berjualan. Yang dijual apa? Yang dijual akhirat. Untuk dapetin apa? Keuntungan berupa dunia. Ente jual yang mahal, pengen dapetin yang murah. Harusnya kebalik. Harta yang ente punya jadi bekal buat dapetin akhirat. Untuk buat hadir majelis, ongkos kemana ente bisa berjalan ke rumah guru A, hadir majelis A, bukan malah justru jualan. Dari yang mahal jadi murah yang didapat. Kan sayang. Harusnya dari bekal yang dia dapetin itu, jalan dapetin mudahnya dia dapetin surganya Allah, tiket dapetin surganya Allah. Kan hadisnya Nabi dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan, baik jalannya jalan kaki, naik bus, naik mobil, pokoknya sarana apa aja dia datengin ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Atau makna jalan di sini, jalan di dalam hati, niat pengen ngidupin majelis, niat nih itu lagi orang berjalan namanya tuh. Gimana caranya nih di majelis nih banyak manfaatnya, khususnya buat kampung sini. Jangan sampai ada orang bodoh lagi yang nggak tahu bagaimana caranya wudu, bersih najis,
Jangan sampai nggak ada lagi orang yang nggak bisa yang namanya khutbah Jumat, harus bisa. Semua orang bisa. Nah ini nih, itu lagi jalan di sufi ilmu, lagi jalan untuk menuntut ilmu. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Jalan menuju surga panjang betul. Ada sirat, ada mizan. Jalan menuju surga ada murka nakir, ada mahsyar. Ya Allah, perjalanan bukan berhari-hari, bertahun-tahun, ribuan tahun jalan menuju surganya Allah. Di dunia ini nggak ada apa-apanya. Hidup ente 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, entar menuju surganya Allah ribuan tahun. Tapi untuk yang menuntut ilmu, jalan yang menuju surganya Allah lebih cepat, dimudahin jalannya. Harusnya dari sini ke Solo 6 jam, 7 jam, dia cuma 2 jam. Ke bandara, naik pesawat, turun, udah nyampe. Gitu. Ada yang pakai naik bis, mana setiap 20 kilo mogok mulu, tar businya, tar bensinnya habis. Mau beli yang murah dieselnya, pakai barcode, mohon maaf, udah habis. Jadi gimana? Nunggu besok tanggal berikutnya baru bisa beli yang kayak begitu. Ya, nggak nyampe. Ini udah 3 hari, udah oli mulu tangan, baru nyampe. Ini 2 jam nyampe. Modelnya sama. Orang kalau dia ngambil jalan dari nuntut ilmu, maka dia sesungguhnya lagi ngambil jalan yang paling cepat. Makanya kata Imamul Haddad, Imam Ghazali dan seluruh para ulama, nuntut ilmu itu merupakan wasilah yang paling cepat untuk bisa sampai ke surganya Allah. Ente puasa boleh, wasilah untuk dapetin surganya Allah. Ente mau ngaji boleh. Tapi harus ada bagian khusus namanya nuntut ilmu. Jangan merasa cukup dari ilmu. Biar kata ente udah alim, tetap ada waktu untuk hadir di majelis ilmu. Celaka kalau orang ngajar doang nggak punya guru, celaka. Harus ada waktu duduk nuntut ilmu. Ngajar itu wajib, tapi duduk dengerin dari guru, begini, jadi semakin dipupuk tawaduknya. Setan itu habis pahalanya gara-gara sombong, ngecilin Nabi Adam, ngeremehin Nabi Adam. Artinya orang yang nggak punya adab, walaupun ilmunya banyak, amalannya banyak, hancur karena nggak punya tawadhu, karena nggak punya akhlak. Untuk bisa tetap tawadhu, tetap hadir ngaji, ngajarnya tiap hari, tetap minimal sebulan ada sekali ngaji. Kalau enggak, lebih bagus lagi sebulan 2 kali, lebih bagus lagi sebulan 4 kali, seminggu sekali. Begitu. Jangan sampai nggak ada waktu untuk ngaji. Harus ada waktu buat apalagi yang belum bisa ngajar apa-apa. Apalagi belum ada waktu rutin yang dia kudu ngajar. Kudu terus tambah porsinya ngajinya. Ante. Jadi benar-benar nih di kitab permulaan Bidayatul Hidayah ini Imam Ghazali ngelurusin niat, fasafqatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah. Orang kalau dijualan akhirat untuk membeli dunia, maka dagangannya siap-siap rugi, siap-siap dia punya keranjang kosong isinya. Bahkan naudzubillah min dzalik, guru wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik. Guru bisa terjerat ke bawah, dapat dosa lantaran dia yang ngajarin itu murid yang punya niat buruk. Yang 5 tadi, salah satu dari yang 5.
Guru yang ngajarin yang niatnya benar, tapi lantaran punya murid yang kayak begitu, sama aja guru lagi membantu muridnya untuk berdosa, bermaksiat. Karena si anak guru. Wa syarikun laka fi khusran, dan guru jadi apa namanya itu syarik, join, partner untuk melakukan perdagangan yang rugi. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq. Dia sama seperti perumpamaan orang yang menjual pedang yang tajam dijualnya kepada perampok. Kira-kira habis dijual, dibeli, dia kerampokan apa enggak tuh dapat duitnya? Dia megang duit ya baru sebentar. Oh ini lagi udah dijual kan sama dia. Oh udah dipegang sama dia. Wa man aana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimah kana syarikan fiha. Beliau mengutip sebuah hadis, siapa orang yang menolong orang bermaksiat maka dia walaupun cuma setengah kalimat. Orang mau bunuh cuma ngomong bu, bukan ngomong bunuh kan, ayo bu, dia cuma baru ngomong bu doang, bukan bunuh, bukan, maka dia udah dapat dosanya orang yang bunuh. Akhirnya dia bunuh sama orang itu karena syarikan biha, maka dia bersekutu di dalam dosa tersebut. Apalagi bukan sekedar setengah kalimat, semua kalimatnya dari dia belajarnya. Yang ngajarin dia ngerampok, yang ngajarin dia bunuh, ini dia orang. Ya gurunya kena akhirnya. Makanya di sini nih kita supaya benerin niat bareng-bareng. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahi ta'ala. Ini dia nih. Sekarang sebaliknya. Niat yang benarnya supaya apa? Wa in kanat niyatuka wa qasduka. Kalau misalnya niat dan maksud tujuan yang ngaji adalah antara dirimu dengan Allah mendapatkan sebuah ilmu, apa itu? Al-hidayah, supaya dapat petunjuk dari Allah. Supaya dapat petunjuk, ngaji itu biar dapat petunjuk. Mau sholat, petunjuknya bagaimana ya? Kan ente kan selalu baca tuh kalau masak Indomie ada di belakangnya tuh petunjuk cara memasak. Betul. Ada suka-suka ada petunjuknya. Kalau mau dari sini ke Bogor tujuan tertentu, tinggal klik mapnya, tik, canggih udah. Kalau udah dikasih tahu enak nggak? Enak, nggak pakai nanya-nanya udah. Nggak pakai ini daerahnya Bogornya mana? Bogor kan luas, nggak pakai nanya begitu, udah tahu belok kiri, belok kanan, ngertinya tengah sawah. Nah, tapi ente yakin ini petunjuknya benar, ya udah, tinggal ngikut aja. Niatnya ngaji untuk dapetin hidayah. Duna mujarradir riwayah, bukan semata-mata bisa banyak riwayat dong. Qala fulan, berkata Imam fulan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, oh kan keren begitu ya. Dalam kitab anu, halaman anu, baris anu, bukan, keren banget. Itu namanya mujarrad riwayah, hanya sekedar bisa menyampaikan aja, isinya nggak ada. Tapi niatnya hanya sebatas untuk mendapatkan hidayah dari Allah, bukan semata-mata ingin mendapatkan riwayat dari guru. Fa'abshir, maka ente kabar gembira. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Maka sesungguhnya para malaikat telah membentangkan permadani buat dipakai jalan. Dijadiin permadani itu dari mana? Dari sayapnya malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah begitu besar, dia tawadhu, hormat. Saking hormatnya dijadikan sayapnya untuk permadani, karpet merah buat jalannya orang lagi nuntut ilmu. Tapi itu sifatnya gaib.
Iyalah, kalau kelihatan pertama dia udah kaget duluan, saya malaikat gede banget. Wahitan al-bahri tastaghfiru laka ila sa'ida. Setiap ente hadir di majelis dari mulai awal sampai akhir, semua binatang beristighfar. Sampai binatang yang paling kecil di laut itu istighfar kepada Allah buat orang yang menuntut ilmu sampai selesai dari majelisnya. Bayangin, ente hadirnya di mana? Di duri kepak. Hewan bukan yang di duri kepak doang. Seluruh dunia saat ini, semua hewan yang paling kecil sekalipun, walaupun di dasar laut sekalipun, itu semuanya istighfar. Pahalanya banyak banget tuh nuntut ilmu. Tetap aja kalau majelis yang hadir Mbak, segini aja dari dulu segini aja. Kalau tablik akbar banyak, karena lempengan kebuli kan di situ. Oh, kalau maulid banyak. Oh, seperti dibilangin juga udah datang deh. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai' anna al-hidayah allati hiya tamratul ilm laha bidayatun wa nihayah. Tapi ente kudu ngerti, sebaiknya ente pelajari sebelum ngedapetin yang namanya petunjuk itu dari nuntut ilmu. Yang hidayah itu adalah buah hasil daripada ilmu yang ente dapetin, yang ente ngaji rutin. Itu ada permulaannya, ada startnya, wanihayah, ada juga finishnya. Paham tuh? Ada permulaan, ada akhirannya. Wa zahirun wa batin, ada zahirnya yang nampak, ada yang batinnya juga. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Ente nggak bakalan nyampe di penghujung garis finishnya, di tingkatan akhir orang ngaji, kecuali ente harus lewati dulu permulaannya. Ini kita masih di permulaannya. Wala uthura ala batiniha illa ba'da lugufi ala zahiriha. Ente nggak bisa dapetin dalamnya ilmu, kecuali ente harus lama sibuk sama fokus sama bagian luarnya dari ilmu itu. Wa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Dan sekarang saya kayak pengen kasih tahu kepada Anda apa permulaan hidayah itu. Ditujarriba fiha nafsaka, agar benar-benar ente cobain deh, ente amalin nih di dalam diri ente, wa tamtahina biha qalbaka, dan ente bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati ente. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawa'atan wa laha qabilah. Kalau ente bisa ngamalin apa yang bakal disebutin nih oleh Imam Ghazali di permulaan hidayah ini, dan ente janji untuk taat terus, maka ente siap untuk masuk ke dalam, siap untuk berjalan dari start menuju finish. Fadunaka wa tatallu'a ila nihayat, bersiap untuk sampai di penghujung. Wa taghalbula ila biharil ulum wal kasyafat, ente bakal dapetin tuh yang namanya tenggelam di dalam samudra lautan ilmu dan mukasyafah. Mukasyafah itu sesuatu yang tertutup kemudian menjadi terbuka. Ini jangan ente bayangin, jangan ente bikin sempit. Oh, berarti gue bisa baca hati orang lain. Lagi mau ke rumah janda, gue tahu gitu. Jangan kawin sama dia. Emang apa? Anak buncit maksudnya. Anak bango, maksudnya jalan bango. Bukan, bango punya anak, ya bango juga ya nggak bisa, kudu orang. Bukan, mukasyafah di sini terbuka mulai sedikit demi sedikit bahwa diri ente adalah hamba, Allah adalah Tuhan, ma'rifah gitu ya.
wa in sadafta qalbaka inda mu'akhadatika iyyahu biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan. Ente bakalan dapetin di hati ente ini apa namanya, dibarengin sama amal. Tapi kalau ente belajar ini, habis belajar ini kata Imam Ghazali, kalau ente masih belajar ini tambah semangat, berarti ente siap untuk menuju finish. Ente siap dari yang zahir menjadi lihat batin, mukasyafah, kasyaf. Tapi kalau dari ngaji ini, akhirnya ente malah musawwifan. Musawwif itu ini, entar dulu dah, kayaknya gue belum cukup umur dah ngamalin ini dah, entar dulu dah, mau sampai kapan, mau entar dulu. Terus selalu ditunda-tunda. Fa'lam anna nafsakal ma'ila ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisyuh. Sungguhnya ente lagi ngaji ini nih, kalau begitu terus ditunda-tunda terus, berarti ente lagi dikuasain sama hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Namanya nafsul ammar. Wa qad intahadat muti'atan lisyaitonil la'in. Dan ente ketahuilah ente lagi diperbudak sama syaitan yang dilaknat, supaya ente diajak memegang sebuah tali, tetapi talinya ghururihi, tali tipuan. Tali tipuan. Itu pentingnya kita punya guru supaya nggak ketipu sama hawa nafsu, nggak ketipu sama syaitan. Dulu Habib Kazim ngasih perumpamaan, orang kalau punya guru dalam ilmu tasawuf khususnya, ini kan fikih plus tasawuf ini. Ini kitab Bidayatul Hidayah, permulaan cabang ilmu fikih dan tasawuf. Kata Imam Al-Ghazali, kata Habib Kazim, seperti naik sebuah bangunan yang tinggi. Kalau orang tak punya guru, dia naiknya lewat tangga yang ada jendelanya. Jadi gampang takjub, udah tinggi. Udah naik lantai 1, lantai 2, lantai 3. Semakin tinggi udah. Kalau ngeliat dirinya semakin tinggi, udah gak mau ngaji lagi udah. Udah cukup udah deh. Tapi kalau masuknya lift yang tertutup, nggak kelihatan jendela luar, nggak berasa kalau dilihat udah tinggi. Tapi selama di lift dia bilang apa? Lu masih di bawah. Selagi masih di dalam lift, lu nggak punya apa-apa. Jadi jangan belagu. Ente nih, kalau misalnya sombong, amalan ente hancur semuanya. Udah tuh. Makanya guru-guru kita, ya Allah, aneh gak punya apa-apa. Nanti mau minta ijazah sama aneh gak punya apa-apa. Padahal dirinya banyak banget. Gitu. Giliran dimintain ijazah, entar udah. Aneh belum cukup waktu untuk bisa ijazahin orang. Tuh lihat tuh, orang tawaduk begitu. Padahal isinya banyak banget. Begitu. Itu dia. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halaki wa qasduhu an yurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ente kalau akhirnya dibudak sama hawa nafsu, akhirnya ente selalu ditarik sama syaitan, dibuat jadi gurur. Gurur itu apa? Gurur itu tipu. Ente ditipuin sama syaitan. Ditipunya bagaimana? Bahwa ente ini orang yang paling hebat di kampung sini, padahal ente bukan orang yang hebat. Ente termasuk orang yang alim. Ente mah keturunan orang alim, dan entinya alim lagi. Bahkan abah ente kalah ente. Tuh syaitan tuh. Ente lagi siap masuk ke dalam jurang kehancuran. Syaitan
lagi mengajak ente kepada keburukan. Ente lagi dimulai dikeluarin dari tempat gudang kebaikan. Bayangin, ente lagi di tengah gudang kebaikan, sama setan lagi mau ditarik keluar menuju kehancuran. Bergabung sama siapa? Kata Imam Ghazali, gabung sama orang yang rugi amalnya. Siapa orang yang rugi amalnya? Di surat Al-Kahfi yang kita baca hari ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang dia sebenarnya sesat, usahanya dia tuh, ibadahnya dia tuh sesat, fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Cirinya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetap dia menyangka dirinya termasuk orang yang paling bagus amal. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan sekali-kali merasa diri ente itu paling alim, paling ini, paling alim. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Dan saat ini syaitan akan mempelajari begitu ya, keutamaan. Syaitan ini lagi bayangin ente ada dua, keutamaan ilmu, derajatnya ulama begitu. Wa ma warada fihi min al-akhbar wal athar. Jauh banget nih. Ini satu sisi derajatnya ulama, satu sisi derajatnya orang yang hancur amalannya. Patokannya begini. Patokannya tahu nggak cirinya? Wa ma warada fihi min al-akhbar wal athar. Ini termasuk disebutin di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini dibuat lalai sama syaitan dalam hadis ini. Apa? Manisdada ilman, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang bertambah ilmunya tapi walam yazdad hudan, enggak bertambah pintu hidayah, enggak ada bertambah petunjuk dari Allah, lam yazdad minallah illa hudan, itu tandanya dia enggak nambah kecuali tambah jauh dari Allah. Harusnya ilmu tambah dekat kepada Allah, tapi malah tambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Orang dulu tuh, lihat orang dulu ngajinya lekaran, sederhana, tapi diamalin. Apa kata guru diamalin, makanya selamat dia. Merasa dirinya ini nggak punya apa-apa, tapi sebenarnya banyak. Siapa orang yang ngamalin ilmu agama walaupun sedikit, maka Allah tambahkan ilmunya di luar daripada ilmu yang dia udah tahu. Awratahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan tambahin dia ilmu yang dia nggak tahu. Buah hasil ngamalin ilmu yang dia udah dapat. Kalau sekarang banyak riwayatnya doang. Kalau bacain kitab mah A, B, C udah hatam. Guru dari ujung kanan, kiri, depan, belakang dia udah tahu. Udah pernah ngaji. Amal, kalau amal tak dulu dah. Pernah lu amalin apa enggak? Kalau ngasih tahu sama orang mah gampang, ngamalin buat diri sendiri. Inna, kata Nabi SAW, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmih. Orang yang paling dahsyat azabnya nanti di yaumul qiyamah adalah seorang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Allah tidak kasih manfaat ilmunya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ila sama bi aqwamin tugradu shifahum bi magharida minna. Faqultu man antum? Faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Saat aku di malam Isra Mi'raj, aku dilewati. Aku diberikan izin oleh Allah ngelewatin sebuah kelompok
yang lidahnya itu digunting dari gunting api neraka. Setiap digunting muncul lagi, gunting lagi, nggak ada capek-capeknya. Yang dia dapetin rasa sakit aja. Ditanyain sama Nabi, "Faqultu man antum?" Kata Nabi Muhammad, "Ente siapa emang?" "Faqalu kunna." Kami dulu di dunia suka ngajak orang kebaikan, tapi kami nggak pernah ngelakuin. Sebaliknya, kami ngelarang orang keburukan, tapi kami malah ngelakuin. Begitu ya. Ngajak orang jangan zina, dianya zina. Ngajak orang, nggak boleh pacaran, dia pacaran. Ngajak orang, hati-hati lu, judi online, habis lu, dianya masang. Nanti nggak boleh, haram. Ayo ke masjid masjid lu tinggal atuk doang orang, lu tinggal atuk. Lu nya, entar lu dah, kalau gua masih ini dulu entar. Sampai komat, sampai selesai, dia nggak kelihatan. Bacain orang gampang banget. Musola nggak ada orang. Sianan cuman si Anu doang. Dianya nggak pernah datang. Fa iyyaka ya miskin an tud'ina litazwirih wadalla bihabli qururi. Hati-hati wahai orang. Jangan sampai ente masuk dalam tipuan syaitan. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hidupnya selamat dunia, selamat akhirat. Ilmu yang kita dapat ini manfaat buat kita dan buat orang banyak. Dan mudah-mudahan anak-anak kita selalu dibimbing oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah. Di dunia Allah Subhanahu wa taala tunjukkan daripada kemuliaannya ilmu, di akhirat kita dapetin keluar biasaan fadilah keutamaan orang untuk ilmu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapetin bisa kita amalin. Ala hadhihi wa bisalih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala al-arda ashrafna fatub تغسل كل حوض واستر لنا العورات وآمن روعاتي والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب إلى الصحب والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت